sekalian, alhamdulillah ibu dapat bertemu dengan kalian dengan kondisi sehat dan walafiat ya. Sebelum mulai ke pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita bacakan doa di dalam hati. Baca doa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan mempelajari seperti pembelajaran kemarin yang pembahasan pembelajaran kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, apa Sita? 1. Olah tubuh, 2. Olah sukma, 3. Olah suara, dan 4. Olah ruang. Nah, di sini ada yang tahu nggak olah suara itu olah seperti apa? Sebelum ke materi selanjutnya, ada yang tahu olah suara itu seperti apa? Ada yang masih ingat nggak olah suara itu seperti apa? Bagaimana cara kita bernyanyi, bagaimana cara kita berbicara? Kan itu kan perlu tuh ada olah-olahnya. Ada yang ingat? Lupa. Kalau olah suara itu bagaimana cara kita mengucapkan A, I, U, E, O, abjad A, I, U, E, O itu bagaimana cara kita mengatur artikulasi pengucapannya. Oke, sebelumnya siapa yang hari ini yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk kah? Apa hadir semua? Hadir Semua. Sekarang kita buka materi yang Ibu kirimkan oleh ketua kelas kalian. Materinya tentang apa hari ini? Pementasan teater tradisional. Pementasan teater tradisional. Boleh dibuka slide keduanya. Apa itu teknik pementasan dalam teater tradisional? Teknik. Nah, teknik di sini itu merupakan suatu metode dan strategi dalam proses pementasan yang akan memudahkan aktor dalam melakukan suatu pertunjukan. Contohnya teater tutur, teater boneka, dan teater manusia. Nah, kita pahami dulu apa itu teknik. Nah, teknik itu berupa strategi. Nah, strategi itu apa? Kata dasar dari strategi itu. Nah, jadi strategi itu ada yang tahu di sini apa strategi? Strategi nggak tahu. Nah, jadi bentuk dari strategi itu bercabang ya teman-teman ya. Strategi itu kayak semacam cara. Bagaimana cara kita memahami suatu bentuk pementasan itu dengan cara mudah ala versi kita sendiri. Nah, sedangkan aktor itu siapa? Pemain. Nah, aktor itu diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita bermain dalam suatu pertunjukan itu? Apakah pertunjukan itu kita membawakannya dengan nyaman atau dengan terpaksa? Nah, seorang aktor itu mempengaruhi bagaimana cara dia berteman dan bagaimana cara dia menampilkan di depan. Nah, seorang aktor itu juga harus bisa fokus sama diri dia sendiri. Apapun masalah yang ada di luar, pada saat di depan dia harus sesuai sama yang naskah yang dibawakan. Gitu ya. Terus ada pementasan di sini ya, pertunjukan atau penampilan yang dilihat oleh banyak orang. Nah, itu saling terlibat ya. Dan di sini ada teater tradisional, yaitu kegiatan manusia dalam menggunakan tubuh atau benda-benda yang digerakkan dan menggunakan pengiring media sederhana dan dilakukan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, teater tradisional dapat terjadi dengan cara sederhana, di mana dia nih, kakak juga di sini berdiri di depan. Bisa terjadi bentuk teater tradisional, bagaimana cara berpindah tempat, terus mengolah bentuk badan kita, gestur badan kita seperti apa, itu bisa jadi bentuk teater tradisional gitu. Tinggal bagaimana cara mengolah perkataannya. Ya. Teater tradisional juga, teater tradisional itu biasanya menggunakan bahasa daerah. Misalkan di sini dominannya bahasa apa? Sunda. Bahasa Sunda. Misalkan bahasa Sunda. Di sini saya mau memperagakan tentang bagaimana kehidupan keseharian masyarakat yang di pasar gitu, yang mau jualan. Pasti nanti pemeranannya seperti ini. Ayo beli damang gitu kan. Terus di sini ada lagi, buka slide selanjutnya. Nah, teknik pementasan teater tutur. Ada yang tahu tutur itu apa?
pementasannya menggunakan mulut semua. Jadi bagaimana cara dia mengolah si raut muka ini membentuk peribahasa daerah sesuai dengan logatnya, misalkan dengan berbicara. Nah, contohnya pun ada seni pantun kan, seni pantun. Gimana caranya mengolah seni pantun itu sendiri menggunakan peribahasa daerah, sedangkan bahasa kita yang sering digunakan itu bahasa Indonesia. Ya. Nih contohnya itu ada di contohnya yang sering digunakan di teater tutur ini misalkan pantun menggunakan bahasa Sunda. Pernah diajari dong pasti kalau misalkan di bahasa Indonesia itu bentuk pantunnya kayak gimana. Nah, di sini pun ada ciri-cirinya ya, dipentaskan melalui cerita atau lakon dengan gaya mendongeng dan bercerita. Nah, ini juga termasuk saya menjelaskan ke kalian berdongeng dan bercerita. Terus disajikan dengan diiringi musik atau tanpa diiringi musik kan? Alat musik bisa tanpa diiringi alat musik menggunakan gestur badan, bisa juga menggunakan alat musik melalui ketukan seperti ini. Ini udah jadi tempo. Contohnya itu seni pantun. Nah, selanjutnya ada teknik pementasan teater boneka. Nah, siapa yang berani bacain? Tekniknya itu seperti apa aja? Yang utamanya menggunakan boneka. Terus Biasanya tokoh menghidupkan lakon dengan media boneka yang disebut dalam. pernah lihat pertunjukan wayang golek? Itu khas dari mana? Jawa. Itu dari Banten kita sendiri ya, pertunjukan wayang itu ya. Itu wayang golek, wayang ini. Nah, yang dominannya yang ada di Banten ini, yang ada di daerah Carenang itu masih ada. Bukan komunitas, tapi itu ada pakar kesenian wayang kulit. Itu masih lestari, tapi orangnya itu tidak mau melestarikan. Ini saya tugaskan ke kalian semua sebagai generasi muda, bagaimana cara kalian mengenali kesenian yang ada di Banten sebelum keluar terlebih dahulu. Jangan melulu tentang bagaimana cara bergerak, berjoget. Nah, kesenian pun banyak ya teman-teman ya. Jangan cuma bagaimana tari, bagaimana musik, tapi kenali juga kalau di teater ini tuh banyak gitu kesenian yang perlu dilestarikan. Ya. Selanjutnya ada teknik apa itu? Slide selanjutnya. Pementasan teater manusia. Apa itu? Yaitu jenis pementasan teater tradisional dengan mengolah tubuh sendiri sebagai media sekaligus kamera. Terus didukung dengan mimik dan musik. Terus pembawaan cerita cenderung lebih tekstualitas tentang kondisi lingkungan sekitar. Contohnya pementasan teater tubuh. Nah, pementasan teater tubuh. Di sini teater manusia itu bagaimana cara tubuh kita mengekspresikan bergerak untuk seseorang itu mengenali tubuh kita. Bagaimana cara kita berinteraksi melalui tubuh kita agar dikenali banyak orang. Contohnya dalam pertunjukan tari teater tubuh ini. Tapi dalam teater tubuh ini kita itu lebih ke pertunjukan yang lebih ke abstrak. Tahu abstrak? Tahu. Lebih acak-acakan tapi unsur kesatuannya itu masih ada makna di dalamnya. Jadi bagaimana kalau misalkan tari sekedar lengkung-lengkung cuma manisnya doang, adanya di tangan, adanya di kaki, bagaimana caranya ukel, bagaimana caranya ini. Kalau misalkan di teater tubuh penegasannya itu, bentuk gerakannya itu, kalau misalkan gerakannya benar-benar berjalan ya benar-benar berjalan dia berjalan. Bagaimana gerakan tangan itu nggak cuma bergerak begini nunjuk, tapi pemaknaannya bagaimana cara kita nunjuk ini ada pemaknaannya tertentu. Ya. Itu namanya teater manusia. Ya, teater manusia juga bisa disamakan dengan bentuk pertunjukan tari ya. Nah, dari materi yang dijelaskan, ada yang mau mencontohkan salah satunya dari pertunjukan baik dari teater tutur, teater boneka, teater tubuh. Iya, ini cuma sekedar teori doang. Insya Allah nanti kita minggu depan nanti prakteknya ya, bagaimana cara mengolah tubuh kita berbicara agar dikenali banyak orang dan bagaimana bagaimana cara lisan kita membentuk suatu pertunjukan teater tutur. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya.
dalam satu makna yang tadi saya jelaskan, bahwa bagaimana cara kita berbicara. Misalkan kamu mau menggabungkan tentang teater tutur sama teater boneka. Nah, teater tutur, teater boneka ini kan yang satunya itu kan dalam itu kan berbicara, ya. Itu bisa dimasukkan dengan teater tutur. Ya. Bagaimana keduanya itu tuh saling terlibat gitu tuh. Kalau misalkan ketiga-tiganya mau dijadikan satu pertunjukan, baik dari teater tutur, teater tubuh, teater boneka, itu nggak bisa. Kenapa? Kalau misalkan teater manusia ini kan unsur kesatuannya kan bagaimana tubuh kita berbicara. Jadi unsur tubuh aja yang ditonjolkan gitu. Jadi yang bisa digabungkan itu hanya teater tutur sama teater boneka. Terus ada yang mau ditanyakan? Ya. Teknik pementasan dari yang dijelaskan itu yang paling mudah dilakukan teknik yang mana? Kalau teknik pementasan yang dominannya sering dilakukan itu di sekuler ilmu terutama yang sering itu teater tutur. Karena teater tutur itu kan cuma sekadar berbicara doang. Kita berbicara di depan menggunakan mimik yang sesuai sama olah kata seperti itu kan. Jadi cuma sekadar diam juga asal main kata, kesannya kalau misalkan di zaman sekarang itu stand up. Itu bisa dikatakan teater tutur. Iya, itu yang paling mudah menurut saya ya. Tapi tergantung lagi ke proses ya. Bagaimana cara kita mengolah tubuh kita dengan berbagai proses dan tubuh kita pun menerima. Seorang aktor yang baik itu aktor yang bisa menerima segala kondisinya, baik dari luar lingkungannya. Pada saat dia melakukan pementasan itu, yaitu jati diri dia menjadi seperti itu, ya harus seperti itu. Mau dia jadi kakek-kakek, awalnya dia pemuda biasa tapi jadi kakek-kakek, ya itu harus totalitas. Ada yang mau ditanyakan? Apa jawabannya kurang tepat? Coba yang Ibu jelaskan tadi, ada yang berani menyimpulkan? Silakan berdiri. Jadi kesimpulannya, pementasan teater tradisional merupakan suatu strategi dan metode dalam pembelajaran teknik pertunjukan teater yang sesuai dengan versi pemerannya masing-masing. Semuanya tergantung minat dan bakat pemeran dalam memeragakan teknik teater. Di antaranya teater tutur, teater boneka, dan teater manusia. Terima kasih, tepuk tangan bagi pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan, silakan pimpin doa, kita pulang ya. Dan sebelum itu Ibu menyerahkan tugas. Minggu depan kita nanti jadwalnya di ruangan, tapi memakai baju olahraga, kita mengolah berbagai teknik ini ya. Terus kalian pahami dulu dari masing-masing penjelasannya. Nanti dari beberapa dari kalian yang menguasai berbagai teknik itu nanti saya bagi gitu ya. Pahami dulu teori ini. Oke, silakan bikin doa. Sebelum pulang, mari kita membaca doa di dalam hati. Membaca doa mulai. Doa selesai. Beri